Pada zaman dahulu di negeri Anta-Beranta, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Bantara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terkejut hatinya karena dahulu ia di keindraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis lalu suaminya berkata, Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu. Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk Tuhan. orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar itu memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian, serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja dan berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? si miskin pun menjawab sambil bersujud. Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah. Tuanku, Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? untuk dimakan tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambilkanlah setangkai buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada Baginda Raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri, datang dan membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis. Ia ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang ngidam itu. Selama istri si miskin hamil, ia mendapatkan banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu bernama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk mencapai tiang, ia menemukan telanju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata,
Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis dan menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkanlah negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap, denagan kota, parit, dan istana serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya mengganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspa Sari.